One, action. Halo warga Asman, berjumpa lagi di podcast Ruang Asman. Satu ruang sejuta cerita. Hari ini kita kedatangan tamu, lagi-lagi tamu. Tamunya setiap hari selalu spesial kan, pastinya. Kita sambut saja Bapak Yadi Slamet Riyadi. Tada! Hai. Bapak apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sangat religius sekali. Meren. Benernya. Oke, Bapak dengar-dengar nih, Bapak baru-baru ini ya ke sini ke Cianjur maksudnya. Kalau tidak salah, mungkin benar. Iya. Saya nyasar ke Cianjur itu tahun 2018, tepat sekarang bulan Agustus. Jadi 3 tahun kalau nggak salah. Anniversary atau hari ini ya? Oh, sudah Tepat di kelewat Cianjur. kemarin. Kelewat kemarin. Sudah kelewat. Oh, anniversary-nya 2 tahunnya udah kelewat. Iya. Tepat 2 tahun yang lalu ke Cianjur. 3 tahun. 2018 kalau nggak salah. 2018. Kok bisa nyasar sih? Kalau Mungkin nyasar nggak bisa balik lagi dong. awalnya sih keterpaksaan. Terpaksa kunaon Bapak sok curhatkeun. Terpaksa karena ada seseorang di sini yang begitu istimewa. Jadi saya terpaksa pindah ke sini. Yang terlope. Atau tong terpaksa atau ari kitu mah. Jadi apa dong? Atau demi cinta gitu. Ya, mungkin seperti itu. Oh gitu. Kan kalau dalam bahasa Indonesia itu sinonim lah, hampir sama itulah, terpaksa sama. Terpaksa demi cinta mah tuh artinya iman sok itu kakak bobor teh. Ibu jadi host kenapa? Hah, jangan bertanya. Keterpaksaan. Tidak dong, saya jadi host karena keinginan saya. Oke, terima kasih. Oh jadi Bapak kesini karena kabogoh Bapak di dia, Iya. gitu ya. Istri Bapak di sini orang Cianjur, jadi Bapak juga ikut kesini, gitu ya. Tapi Bapak asalnya dari mana tuh? Kalau bukan dari Cianjur? Saya asli dari Bandung, tapi Bandungnya Bandung Nyingcet. Gitu. Ada Bandung, bukan Bandung kota, gitu. Bukan. Jadi tepatnya di Kabupaten Bandung, kecamatan paling ujung di Kabupaten Bandung. Itu di mana? Yaitu tepatnya di Nagreg. Oh, Nagreg. Iya. Kabupaten Bandung. Kabupaten Nagreg. Bandung, kabupaten. Bapak sebelum di sini berarti mengajar dulu dong di Bandung ya? Ya, lama. Dari tahun berapa? 2014 saya di SMP. SMP mana? SMP Negeri 2 Cicalengka, Bandung. Oh, SMP. Tapi sebelum di SMP itu saya pernah sempat jadi gimana ya? Kalau di sini itu tata usaha yang ngurus staf TU, ya staf operator atau staf TU, di Uninus, Universitas Islam Nusantara. Tapi nyandung ke SMP. Awalnya tuh 2009 itu ke dunia pendidikan, tapi nggak ngajar, nggak sebagai dosen, tapi sebagai staf. Oh jadi awalnya dari staf tata usaha di Ya, Uninus dulu. di Uninus tapi itu dulu. udah lulus kuliah. Belum, Waktu jadi staf. belum. Oh belum. Belum lulus. Kalau lulus kan saya 2013. Oh. Lulus 2013. Tapi sambil kuliah, Sambil bekerja juga. saya alhamdulillah dapat kepercayaan dari salah satu dosen dulu itu Siapa? Pak Usman. Pak Usman. Prodi PAUD, dikasih kepercayaan untuk Jadi staf tata tata usaha dan mengelola kelas kerjasama, kelas jauh. Kalau dulu tuh ada kelas jauh Di kalau sekarang. Uninus. Iya, kalau sekarang kan tidak boleh sama tidak peraturan. Tidak boleh sama peraturan. Sampai sekarang juga sih masih karena ada tanggung jawab. Oh. Belum beres. Kalau dalam statusnya tidak. Tapi Statusnya tidak. dalam pekerjaan pekerjaan masih ada. sampai sekarang. Berarti lama juga ya dari Ya. 2009 tadi ya? 2009. Berarti sudah lama ya Sudah Bapak lama. berkecimpung di dunia pendidikan. Awalnya dari staf tata usaha. Kemudian setelah lulus baru ke SMP Ya, tadi. sudah punya ijazah, baru mengajar di SMP. SMP 2 Cicalengka, Bandung. Berapa tahun di SMP 2 Cicalengka, Bandung? 14 sampai dengan 2018. Oh, sebelum ke sini Ya, berarti sampai sudah. sebelum ke sini. Pas di sini saya masih Bolak-balik. pulang pergi ke Nagreg, ke Cicalengka itu. Masih pulang pergi mengurus itu ya yang Tapi mana? bertahan setahun mungkin kecapean, usia juga sih. Emang sih udah tua ya. Iya, usia Emang juga. Bapak udah tua gitu. Enggak sih. Karena Bapak mah terlihat muda ya. Hampir Alhamdulillah. seumuran lah sama saya mungkin. Iya.
Tapi Mungkin. kenyataannya emang iya. Iya tua ya, iya tua ya. Oke, sebelum tadi kan perjalanannya, Bapak menceritakan awal perjalanannya itu dari Bandung ke sini karena istri. Selain itu, tidak ada alasan lain. Nah, kenapa bisa bertemu orang Cianjur atuh? Awalnya sih sebelum nikah emang sudah ada komitmen sama keluarga juga. Keluarga dari istri itu komitmen. Kalau mau sama anak saya, ya resiko di sini gitu. Terus diteken helanya karena hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Jadi ya saya memilih. Mau tidak mau, ya mau. Ya mau jadi pindah ke sini. Ngelehan gitunya demi si cinta gitunya. Nah, jadi itu. ke sini. Apapun biasanya kalau demi cinta itu pasti dikejar. Ya pasti atuh ya. Bapak setia sekali. Alhamdulillah ya. Nah, kan Bapak mengampu pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Waktu di SMP Cicalengka juga sama bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Emang backgroundnya juga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia S1 asli Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia. Asli, emang aya nu palsu, Pak. Kan ada sejarah Indonesia, ilmu ada sejarah Indonesia, ada bahasa dan sastra Indonesia, ada beda sih, beda. Emang setiap jurusan itu beda. Ya. Bapak bahasa dan sastra Indonesia. Nah, kan sekarang ini ya banyak pemerintah itu ada gerakan literasi itu. Iya. Khususnya untuk sebenarnya literasi bukan hanya untuk bahasa Indonesia sebenarnya ya. Di pembelajaran lain juga harus. Nah, Bapak punya program tidak di bahasa Indonesia untuk program literasi ya di sekolah khususnya yang sekarang Bapak ngajar gitu. Oh. Kalau dulu di SMP saya itu sudah diterapkan dari tahun 2016 sudah diwajibkan sama Dinas Pendidikan itu literasi. Setiap tahunnya ada loh ini lomba-lomba tingkat kabupaten itu antar SMP, Kalau sekarang di sini Bapak ada rencana apa gitu? Kalau di sini belum ya. Sampai sekarang ini belum diterapkan, tapi insya Allah maunya saya rencana itu literasi itu kan diwajibkan juga sama kementerian kan sama dinas itu sudah diwajibkan literasi. Mungkin kedepannya saya akan menggiatkan literasi. Contohnya kan kalau literasi itu bukan hanya membaca ya. Iya, betul. Terkadang orang itu literasi itu membayangkan hanya membaca saja. Ternyata kan bukan. Literasi itu membaca, mendengar, melihat dan berbicara. Itu literasi itu seperti itu. Jadi kita pun harus mempraktekannya, jangan hanya membaca. Contohnya seperti pembiasaan literasi itu kan pembiasaan melihat, mendengar, berbicara ya dan sebagainya. Biasanya dalam tingkah kita pun yang pertama itu membacanya saja dulu. Membaca bukan membaca buku saja, membaca itu kan banyak. Membaca Al-Quran, membaca doa, kan itu juga termasuk dengan literasi. Jadi pembiasaan di sekolah pun misalnya sebelum belajar berdoa juga termasuk literasi. Nah, itu termasuk literasi sebenarnya. Literasi itu sering atau kita gunakan sehari-hari, tapi terkadang kita tidak tahu itu tak apa gitu. Padahal kita tuh sudah melaksanakan, tapi kita tidak tahu gitu. Rata-rata seperti itu sih. Tapi kan remaja sekarang itu kebanyakan menonton. Iya, nonton drama Korea termasuk saya. Termasuk itu. Iya, termasuk saya juga suka drama sama Korea. Juga korban drakor ya. Drakor gitu. Atau enggak film-film luar lah. Atau film-film Indonesia juga sekarang udah banyak yang bagus ya. Apalagi yang online sekarang ada di semuanya serba online gitu. Nah, kalau menonton itu dihubungkan dengan literasi sebenarnya bisa nggak? Bisa sebenarnya, tapi tergantung tontonannya. Kalau tontonannya mendidik, ya itu masuk literasi karena kan melihat sama mendengar kan. Jadi bisa saja ya. Jadi bisa saja. Sebenarnya tenanawan berarti itunya nonton film gitu ya. Tapi asalkan itu mendidik itu bisa disebut literasi. Jadi masih bisa berhubungan dengan literasi. Apalagi kan sekarang zamannya daring kan kita rata-rata menonton di layar kaca. Betul, di YouTube gitu ya. YouTube. Nah, bagaimana sih cara membiasakan literasi? Membiasakannya simpel.
Apa tuh? Yang pertama mempunyai keinginan saja. Keinginan dari siswanya. Kita Iya. yang Bapak sebagai guru mendorongnya seperti apa tuh? Ya mendorongnya dibiasakan itu kan literasi itu membiasakan jadi dibiasakan. Emang sih awalnya kalau membiasakan sesuatu yang jarang kita lakukan itu sulit ya. Tapi kalau diawali dengan niat ya itu punya keinginan ya Pasti niat bisa, dulu gitu ya? pasti bisa Pasti insya Allah. terbiasa juga. Terbiasa seperti sholat saja contohnya. Kalau kita belum sholat otomatis Asa dosa, bukan asa ya memang perasaan dosa. itu ada yang kurang gitu. Perasaan itu ada yang kurang. Nah, Perasaan ada yang begitu kurang. juga Mungkin dengan itu literasi membiasakan ya. ya, termasuk membaca dan seperti dan yang lainnya kalau tidak dibiasakan dari sekarang ya nantinya tidak akan Iya biasa. sih, karena katanya gitu ya di Indonesia itu menyenangi membaca itu rendah gitu Iya, ya. iya. Menyenangi tong kana buku gitunya nulis oke tos haroream Iya. cenanya barudak ayeuna mah. Survei mengatakan di Indonesia itu memang rendah untuk membaca, makanya Ada dinas mencanangkan gerakan literasi. literasi. Mudah-mudahan Nah, ya itu. dengan gerakan Ya, literasi mudah-mudahan ini siswa-siswa kita semangat lagi Ya. untuk membaca dan menulis gitu ya. Terutama itu. Hari zaman baheula masuk nulis diari nih Bapak. Ya, dia benar. Hari ayeuna masuk update status. Update status. Itu sama nggak tuh sih itu namanya literasi teu naon gitu cenah update status Ya, ayeuna mah. selama itu dalam hal positif ini status ya tidak masalah sih. Itu juga termasuk juga kan menulis juga. Komo anu Serba salah sih ya. Serba sok salah. langsung nulis puisi rupanya. Nah, itu bagus sih. Sebenarnya Bagus. ya. Bagus juga. Mungkin emang zamannya sekarang sudah seperti itu, tapi awas saja jangan status-status yang aneh-aneh kan. Sekarang tuh ada undang-undang IT Ya, betul jadi banget. boleh-boleh saja sih kalau menurut Ya saya. masih bisa lah dihubung-hubungkan ya dengan Ya. literasi. Literasinya lebih ke digital mungkin Nah, nanti ya. gitu. Kan Mudah-mudahan sekarang kita bisa udah- merealisasikannya ya. Kan sekarang sudah musimnya digitalisasi Nah, kan. digitalisasi. Nah, sekarang aku punya pertanyaan ke Bapak, tapi Bapak harus menjawab dengan cepat. Siap ya? Insya Allah, Aduh, boleh. tapi Abina jadi deg-degan. Ini saya baru pertama nih masuk ke ruang Asma nih. Oh iya dong. Terus suasananya juga sekarang beda ya. Enak banget nih outdoor, sejuk di ya. sini sejuk. Oke, pertanyaan yang pertama. Novel yang pernah Bapak baca judulnya apa? Jawab cepat. Ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta. Aduh, tahun sabar. Dulu karena tugas. Oh, gara-gara tugas. Puisi yang pernah Bapak baca? Aku karya Khairil Anwar. Pasti gara-gara tugas oke. Bukan. Oh, bukan. Karena suka. Karena sesuatu. Karena sesuatu oke. Ada apa dengan cinta pernah nonton filmnya? Oh, tentu. Oh, ya kayak mana? Karena hobi saya itu menonton di bioskop. Oh, gaya orang Bandung atuh danya bioskop. Kalau di sini jauh. Ya nyanyi atuh Bapak pemasok itu di Cianjur mah teu aya. Berarti dulu pas ada apa dengan cinta yang booming itu Bapak langsung nonton tuh. Ya, karena dulu juga kan kalau di bahasa saya itu suka ada tugas. Oh. Suka ada tugas. Menonton. Review film ini. Oh, asik banget ya Ya. kalau ada bioskop. Ya, dulu kan suka dijadikan tugas. Oh, jadikan tugas. Dan bagusnya sama istri saya pun dulu hobinya menonton. Jadi kalau misalnya jadi lagi cocok atunya. apa itu menonton. Literasi kan. Termasuk literasi Nonton juga. Tadi literasi walaupun karena tugas. Iya. Karena naon penting mah kencan. Iya. Aduh kayak pan jadi kita pertanyaan nu ka opat ayeuna naonnya. Ya. Tadi novel yang pernah Bapak baca ayat cinta. Kemudian puisi yang pernah Bapak baca juga aku karya Aku. Khairil Anwar. Khairil Terus Anwar. bioskop yang pertama Bapak tonton ada apa dengan cinta tahun sabaranya eta. Terus Tahun berapa ya? 2000-an nggak sih? 2000-an. Ya, 2010-an. Pengarang yang Bapak sukai siapa? Khairil Anwar. Oh, Khairil Anwar. Ih, jadul banget atuh si Khairil Ya. Anwar. Nu terbaru saha atuh? Yang terbaru siapa ya? Nya atuh teu nu terbaru banget lah anu ayeuna teu Ya, ayeuna. paling saya suka Tato Sudarto Bahtiar. Oh, kan teteh masih- saudara. Anu Sundana aya teu? Penyair Sunda. Duel Sumbang. Si Del Sumbang. Atuh, sok atuh nyondana ayeuna atuh sok coba nyanyi Sunda si Del Sumbang atuh suganya.
Hai atuh Bapak suka duel sumber. Saya bukan artis, bukan penyanyi. Bapak kan hai atuh sok potensi digali Pak di dia di podcast Ruang Asman. Oke, tapi sedikit saja ya. Sedikit saja. Ini spesial nih. Kalau di lain saya tidak bisa nih ya. Ayo satu, dua. Apa dulu nih? Apa dulu? Mau apa aja Sunda lah, nyunda. Kan tadi dol sumbang sana. Tapi ini bukan doa sumbang sih lagunya. Tenan lah tenan. Anu penting mah nyundanya. Ayo penonton pasti ya siapa Yadi sana gitu. Apa ya benar? Ingat dulu. Langsung kepikiran Bapak set gitu. Lagu siapa ya? Kan tadi dol sumbang sana. Ya udah dol sumbang atuh. Aduh, saya menunggu ya. Maaf ya kalau jelek ya. Enten naon. Bulan di langit batu hiu. Asik. Terus. Sesa purnama kamari. Cukup. Badai joget. Cukup sudah segitu. Ngan 2 baris. Aduh, nanti dilanjutkan di podcast selanjutnya nyanyi. Ya insya Allah. Bapak suka karaokean. Bapak senang karaokean? Kalau senang sih tidak, tapi pernah lah. Oh, pernah. Dulu pas sering kuliah, kalau sekarang udah lupa. Udah lupa atau udah enggak karaokean? Udah enggak intinya. Enggak karaokean. Oke, seru banget ya main-main. Ngobrol-ngobrol sambil nyanyi bareng walaupun terakhirnya cuma 2 baris. Mungkin lain kali nanti satu lagu gitu ya banyak. Hah? Satu album bisa satu album. Suaranya bisa, enak, lumayan gitu ya. Nah, daripada Lumanyun. Ya, daripada Lumanyun. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Yadi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi. Oh ya, terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir. Padahal rentetan kesibukan Bapak banyak banget ya. Tapi Bapak sudah menyempatkan hadir di podcast Ruang Asman. Sampai berjumpa lagi di podcast Ruang Asman selanjutnya. Satu ruang sejuta cerita. Dadah.